sejak saya memasuki usia 30 itu saya kok sudah merasa hidup saya selesai gitu. Jadi apa saja yang terjadi silahkan saja terjadi. Makanya saya tidak terlalu menanggapi omongan orang. Yang penting apa yang bisa saya persembahkan di sisa usia saya. Biasanya saat orang dalam proses pencarian itu hasilnya kan bisa dua, bisa positif dan bisa yang negatif. Gimana kemudian Mbak Sunia ini bisa fokus ke hal-hal yang positif? Karena yang kita tahu selain pengusaha batik, Mbak Sunia juga aktif pemberdayaan. Sehingga gimana sih kemudian menyalurkan energi pencarian itu tadi, sehingga kalau di umur 30 Mbak sudah merasa selesai, kayaknya selanjutnya saya mau mengabdi aja pada masyarakat. Itu ceritanya gimana Mbak? Itu perjalanannya panjang sekali karena saya tidak merasa dipengaruhi orang, tidak merasa dibentuk oleh lingkungan, tidak merasa bagaimana. Kemudian juga itu sebenarnya bisa dijelaskan baik secara medis maupun hal yang lain. Itu semuanya saling mendukung. Ketika kita dulu mengalami kebingungan pada awalnya karena tidak pernah ada contohnya sampai detik ini pun yang kita lihat, yang sama persis loh ya. Kalau yang serupa tapi tak sama kan banyak. Tapi kalau yang sama persis saya belum melihat contohnya itu. Nah, kemudian pada saat yang sama dari mulai SD saya punya kegemaran membaca. Jadi waktu saya SD itu buku separuh dari perpustakaan itu sudah saya baca. Gitu. Jadi itu yang membuat saya tidak sempat mikir yang lain-lain. Begitu juga ketika kita akhil balik. Kita akhil balik kalau zaman saya dulu kan SMP kelas 2. Ini ada apa kan seperti itu. Tapi itu diiringi dengan kita banyak mengaji, kita ketemu dengan para ulama, dan para ulama ini, para kiai ini yang melihat saya dari saya kecil. Jadi bukan saya sowan kemudian menceritakan, tetapi beliau yang melihat ini kemudian mengarahkan. Seperti itu, mengarahkan dengan kesegalaannya itu. Jadi kemudian saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap negatif, destruktif, atau kalau pas misalnya remaja lah, kenakalan-kenakalan remaja gitu. Bahkan saya sekolah aja nggak pernah bolos gitu. Sekolah nggak pernah bolos. Kemudian kalau zaman dulu kan ada, kalau anak-anak pencarian jati diri itu misalnya merokok di bawah umur gitu. Itu saya tidak pernah. Kemudian kayak misalnya tawuran atau misalnya ngerumpi dengan banyak orang, itu dari zaman dulu memang tidak memiliki kebiasaan itu karena saya selalu disibukkan dengan membaca, mengaji, belajar menulis, itu belajar dan belajar. Kegiatan produktif yang positif ya? Betul sekali. Nah, tadi saya ada satu poin menarik yaitu role model ya Mbak. Jadi ada panutan lah. Kalau dulu kan Mbak Sunia mengatakan bingung sebenarnya saya ini siapa karena kemudian tidak ada panutan ya kan, dan keberadaan Mbak Sunia ini kan secara tidak langsung menjadi satu role model sendiri ya bagi ya kelompok di bawah, di inilah generasi, bukan kelompok ya, generasi di bawahnya Mbak Sunia. Kira-kira untuk generasi tersebut ya Mbak Sunia punya nggak sih ini sekalian penutup juga mungkin pesan ke mereka, apa ya pesan positif yang bisa Mbak Sunia sampaikan dalam bagaimana sih bisa tetap positif, bagaimana menyalurkan energi positif dalam masa pencarian jati diri itu? Siapapun pasti mengalami, siapapun, tidak saya, tidak Mbak Ina, tidak yang lainnya, entah itu role model, entah apapun itu. Apalagi ketika kita hidup di suatu tempat yang memang tidak ada padanannya waktu itu kesulitan. Kita mau cari role model yang model apa kan seperti itu. Tapi kemudian kita kembalikan bahwa kita ini bagian dari masyarakat, maka jangan sampai tercerabut dari masyarakat. Kita ini bagian dari keluarga, maka jangan tercerabut dari akar keluarga kita. Yang berikutnya adalah tetap kedepankan akhlakul karimah, karena akhlakul karimah itu mata uang yang berlaku dimanapun berada. Nanti urusan masalah kepandaian, masalah informasi atau apa, kalau kita ngugemi, kita memegang yang itu, nanti akan ada solusinya. Karena orang kalau melihat pertama dari kita itu adalah
manner kita. Karena manner itu cerminan dari akhlak. Adab itu cerminan dari akhlak. Jadi ketika kita mengikuti pola, pada awalnya ya teori semua orang tahu lah. Pasti kayak misalnya psikolog atau apa kalau berbicara kayak kasus kemarin Mas Aprilio itu kan bicara dengan begitu bijaksana. Kalau melihat teman-teman yang berbeda jangan dibully, dirangkul. Nyatanya kan tidak begitu gitu. Jenengan bayangkan saja ketika masyarakat itu sudah tidak suka dulu karena memang diimajkan seperti itu, apalagi ada tuduhan kita mendustakan kodrat lah apa dan seterusnya itu, kemudian kami sendiri yang mengalami, ini kan nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan, karena saya pikir sama saja dengan yang lain begitu kan, tapi ketika dicek kok berbeda, saya berbeda dengan ini, berbeda dengan itu. Dan saya kira ini tidak hanya fenomena yang menimpa kayak diri saya juga, yang lain-lainnya juga akan mengalami hal-hal yang serupa. Iya. Bijaksana sekali kalau mengatakan jangan dibully, harus ditolong, coba secara diselesaikan ke psikolog, ke medis. Lah coba bayangkan kalau ditarik berapa tahun itu, hampir 40 tahun yang lalu. Psikolog itu apa? Gitu. Medis urusan kayak begini nih apa? Karena kita taunya itu cuma mantri, dokter puskesmas sama dukun. Bidan aja belum ada ya? Iya, kan seperti itu. Kita masih mengalami zaman orang sesak napas dibawa ke dukun, gitu kan? Yang katanya orang pinter malah dibakarin kemenyan, kan begitu? Apa nggak tambah sesak napas? Kita masih mengalami zaman seperti itu. Jadi ya monggo lah itu kita kembalikan kepada masyarakat. Kalau saya merasa teramat sangat beruntung karena didampingi banyak orang ketika saya mendefinisikan diri saya siapa pada waktu itu, dan itu teman-teman psikolog, kemudian teman-teman bapak-bapak dokter yang ahli di bidangnya itu menolak. Karena enggak mungkin kamu begitu, pasti ada yang salah. Ayo sini diperiksa gitu. Nah, ini contoh yang barangkali keberuntungan itu ada di pihak saya. Ketika teman-teman menulis, bahkan event ketika saya sudah dikenal sebagai siapa saya pada waktu itu banyak sekali catatan koreksi. Karena harus dikoreksi oleh psikolog dan dikoreksi oleh medis. Makanya ketika sampai hari ini, kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau membuat tugas, terutama tugas yang agak serius, mengenai fenomena masyarakat atau kelompok minoritas yang dikaitkan dengan perilaku devian gitu kan, deviasi sosial atau apa, dengan analisisnya itu hampir keseluruhan ditolak sama dosen pembimbingnya karena pasti dibilang sampelnya salah. Tapi orang yang tidak memahami itu justru akan mengatakan ya kamu harus menerima dan kamu harus bertaubat. Tapi ya enggak apa-apa juga, itu malah hidup kita jadi berwarna. Itu bisa dianggap masih sebagai tantangan dan hambatan? Enggak apa-apa. Karena patokan saya adalah orang yang dekat dengan saya, orang yang mengenal dengan saya. Even orang yang tidak pernah ketemu dengan saya sebelumnya, kemudian ketemu, kita bicara, kita bergaul, pasti tahu kalau tidak begitu. Oke. Pasti tahu, itu garansinya mendekati 100%. Iya. Tapi 4 faktor di awal tuh kemudian menjadi kunci ya Mbak ya tadi. Iya. Percaya pada diri sendiri, keluarga, agama, dan penerimaan lingkungan tadi. Cuma karena saya menganggap itu sudah selesai, jadi saya tidak merasa perlu untuk menjelaskan. Karena sahabat, teman, dan orang yang mencintai saya tidak butuh penjelasan itu. Dan orang yang memang dasarnya tidak suka, mau cari-cari perkara, mau cari-cari celah kita atau aib kita, mau dijelaskan model apa, juga nggak akan percaya. Jadi itu kembalinya pada diri kita. Kita tidak perlu galau lagi dengan hal yang seperti itu, dan hal yang kemudian tertancap di dalam diri saya ketika saya sudah menganggap hidup saya selesai, diri saya selesai. Kemudian saya punya pikiran begini, akan tiba masanya saya itu hanya menjadi sebuah kenangan. Maka yang harus saya usahakan adalah bagaimana saya menjadi kenangan yang terindah bagi orang-orang yang mencintai saya dan saya cintai. Itu saja. Saya jadi pengen tepuk tangan. Terima kasih banyak Mbak Sunia. Itu saya belajar banyak juga ya, karena saya percaya yang mencari jati diri itu bukan Mbak Sunia saja, seperti semuanya. Tadi semua orang mencari jati diri, saya juga mencari jati diri, dan banyak teman-teman lain juga mencari jati dirinya.
Tapi kalau kita terlalu fokus pada yang eksternal tanpa secara serius memikirkan yang internal, semuanya bisa jadi tantangan, malah hancur di dalam, kelihatan baik di luar. Terima kasih banyak Mbak Sunia waktunya. Ya Allah. Selamat bisa berkunjung ke rumahnya. Jadi saya tahu ini harta karun batik yang ada di dalam. Main-main ke Jogja. Dengan senang hati. Nanti kalau sudah pandemi berakhir atau kita sudah dapat vaksin yang kedua, nanti kita ketemu lagi di Jogja. Siap, ditunggu Aku kedatangannya. Kangen, I love Jogja sak jero-jero nih. Baik. Terima kasih ya Mbak, sampai ketemu lagi. Sama-sama, monggo nderekake. Terima kasih Sobat Polgov yang sudah nonton Polgov Talks kali ini. Jangan lupa ikuti terus media sosial kita di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Departemen Politik Pemerintahan Visipol UGM. Sampai ketemu di Polgov Talks selanjutnya. Dadah! Dadah!